Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita jumpa kembali di pembelajaran makharijul huruf yang selanjutnya. Dan baiklah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih pada pembahasan makharijul huruf yang selanjutnya. Dan pada episode kali ini kita akan sama-sama mempelajari makharijul huruf al-lisan. Sekali lagi, makharijul huruf al-lisan. Namun sebelum membahas tentang makhraj lisan, kita perlu memahami ada dua bagian penting pada bagian organ mulut kita yang mana sangat erat kaitannya dengan makhraj lisan, yaitu yang pertama al-hanaqul a'la dan yang kedua al-asnan. Al-hanaqul a'la artinya langit-langit atas, yaitu bagian organ mulut yang terdiri dari 5 bagian penting. Yang pertama gusi, yang kedua langit-langit bagian depan, yang ketiga langit-langit bagian keras, dan yang keempat langit-langit bagian lunak, dan yang terakhir anak tekak. Kemudian al-asnan artinya gigi. Gigi manusia yang berjumlah 32, yang mana 16 gigi bagian atas dan 16 gigi bagian bawah. Itu bagian-bagian penting yang sangat erat kaitannya dengan al-lisan. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makhraj lisan adalah tempat keluarnya huruf pada bagian organ lidah, yang mana dari lisan tersebut keluar 10 makhraj untuk 8 huruf. Dan secara terperinci makhraj al-lisan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama aqsal lisan, artinya pangkal lidah. Yang kedua wasatul lisan, artinya tengah lidah atau lidah bagian tengah. Yang ketiga atau bagian yang ketiga adalah hafatul lisan atau tepi lidah. Dan yang keempat adalah torful lisan atau ujung lidah. Ya, itu bagian-bagian penting dari makhraj al-lisan. Kemudian baiklah, kita akan bahas yang pertama, yaitu aqsal lisan. Sekali lagi, aqsal lisan. Aqsal lisan adalah bagian lidah yang paling dalam, yang paling dekat dengan tenggorokan, atau disebut dengan pangkal lidah, yang mana padanya terdapat 2 makhraj untuk 2 huruf, yaitu hurufnya adalah qaf dan kaf. Sekali lagi, huruf yang keluar dari aqsal lisan ada 2, yaitu qaf dan kaf. Bagaimana cara melafalkannya kedua huruf tersebut? Cara melafalkannya adalah sebagai berikut. Huruf qaf, ya. Huruf qaf keluar dari pangkal lidah, menempel pada bagian daging dari langit-langit atau bagian yang lunak. Contoh pengucapannya sebagai berikut. Qaf, ya, dan memakai harkat fathah, kasroh, dan dhammah. Contoh sebagai berikut pelafalannya: ko, ya,
Ko, silakan praktekkan sama-sama. Qi, ku. Kemudian yang mati. Ako, iko, uko. Kemudian yang bertasydid. Ako, aki, aku. Atau ako, iki, uku. Sedangkan huruf kaf keluar dari pangkal lidah menyentuh pada bagian daging dan tulang atau bagian yang keras. Dan langit-langit secara bersamaan dan di bawah makhraj qaf sedikit, ya. Jadi agak berbeda sedikit dengan makhraj qaf tadi. Contoh pengucapannya kaki. Ya, kalau tadi qaf itu menempel, ya, kalau sekarang tidak menempel, ya. Kakiku. Silakan diucapkan sama-sama. Kemudian yang matinya ak, ik, uk, ya. Kemudian kita sama-sama ucapkan yang bertasydid. Aka, aka, iki, uku. Silakan ucapkan sama-sama di rumah. Kemudian selanjutnya adalah masih bagian dari lisan, namanya wastul lisan atau wasatul lisan. Wasatul lisan artinya pertengahan lidah atau lidah bagian tengah. Yang mana di wasatul lisan ini terdapat satu makhraj keluar 3 huruf. Hurufnya adalah jim, shin, ya. Sekali lagi, huruf yang keluarnya adalah 3 huruf, jim, shin, ya. Ya. Untuk huruf jim terbentuk atau cara melafalkannya adalah dengan cara lidah menempel pada langit-langit sehingga makhrajnya betul-betul tertutup dengan sempurna. Contoh cara melafalkannya saya contohkan: ja, ji, ju, ja, ji, ju. Awas hati-hati ya. Jadi harus betul-betul tertutup dengan sempurna. Aj, ij, uj, ya. Aj, ij, uj. Harus menempel atau harus tengah lidah harus betul-betul menempel ke langit-langit. Kemudian yang bertasydid, aja, aji, aju. Ya, silakan ucapkan sama-sama. Kemudian yang kedua dari makhraj wasatul lisan adalah shin, ya, shin. Yang mana huruf shin di sini terbentuk dengan cara tengah lidah tidak menempel pada langit-langit. Kalau tadi jim harus menempel, kalau shin tidak menempel ke langit-langit untuk lidah bagian tengahnya, sehingga makhrajnya tidak tertutup. Misalkan sha, shi, shu, ya. Sha, shi, shu. Silakan ucapkan sama-sama. Kemudian yang mati ash, ish, ush, ya. Kemudian asha, ashi, atau sekali lagi asha, ishi, ushu. Ya, itulah untuk cara pembacaan makhraj sya, ya. Kemudian selanjutnya masih dari makhraj wasatul lisan ada yang namanya makhraj ya. Ya. Sekali lagi makhraj ya. Huruf ya akan terbentuk dengan cara lidah yang tidak menempel pada langit-langit bersamaan dengan menurunnya pangkal lidah dan naiknya tengah lidah. Misalkan ya, yi, yu. Jadi menurunnya pangkal lidah dan naiknya tengah lidah. Ya, yi, yu. Silakan rasakan masing-masing di rumah. Kemudian I,
ui. Kemudian yang bertasdid, ayya, iyi, ayyu. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan dari makhraj lisan. Dan jangan lupa kami ingatkan kembali, untuk lebih bagusnya bacaan kita harus sering berlatih di rumah atau mempraktikkan bacaan al-lisan tersebut, dan mencari contoh-contoh dalam Al-Quran selain yang sudah dicontohkan oleh saya. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat, barokahnya untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan bisa memperbaiki bacaan kita. Bacaan Al-Quran kita akan semakin lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.